kita pernah kirim eksportir ke luar negeri, dan alhamdulillah untuk penghasilan sendiri kita 1 minggu itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 juta per minggu ya, untuk penghasilan beternak ikan jenis pletis pedang atau Santa Claus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan paguyuban awirarangan semuanya. Terima kasih kalian sudah kembali menyaksikan video kami. Dan di sesi kali ini kita akan membahas kegiatan dari rekan paguyuban awirarangan sendiri, yang memang salah satu usahanya bergerak di bidang budidaya ikan hias. Dan untuk tema kita kali ini adalah usaha modal kecil budidaya ikan hias air tawar jenis Santa Claus atau pletis pedang yang mampu hasilkan jutaan rupiah tiap minggunya. Buat kalian yang mau tahu cara-caranya seperti apa, atau buat kalian yang mau coba usaha ini di rumah, silahkan simak terus videonya. Tapi sebelum kalian menyimak lebih jauh video ini, ada baiknya dukung terus channel kami dengan cara klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa logo loncengnya ditekan juga, serta silahkan bagikan video ini jika menurut kalian ini bermanfaat. Dan buat kalian yang kurang paham atau mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, langsung kita mulai aja. Dalam budidaya ikan hias sendiri sebenarnya bisa dikatakan usaha yang gampang-gampang susah ya. Karena memang di sini kita dituntut untuk teliti dan telaten dalam mengurus ikan. Tapi di balik itu semua ternyata ada 2 faktor yang harus kalian benar-benar pahami ya. Di sini ada 2 faktor, yang pertama adalah modal dan yang kedua adalah skill. Dan untuk modal sendiri sebenarnya bukan berarti kita harus punya modal besar atau modal yang tinggi ya. Tapi di sini kami sarankan untuk modal seadanya saja. Kemudian untuk skill, nah di sini skill yang harus kalian gali adalah skill dalam memahami karakter ikan dari mulai pertumbuhan sampai penyakit dan media-medianya. Kalian bisa dapatkan skill ini melalui sharing-sharing, banyak sharing bersama para senior-senior peternak ikan hias maupun dari YouTube ya. Sekarang sudah mudah. Tapi modal dan skill ini adalah modal utamanya ya. Karena jangan sampai modal dan skill ini tidak seimbang. Karena memang harus seimbang, kalau tidak seimbang nanti ketika kita punya modal besar tapi tidak punya skill, itu hasilnya akan sia-sia. Begitupun sebaliknya, ketika kita punya skill tapi kita kurang modal, itu pun sama ya, hasilnya akan sia-sia dalam ternak ikan hias. Oke, langsung kita mulai untuk tahapan dari berbudidaya ikan hias jenis pletis pedang atau Santa Claus ini ya. Di sini yang harus diperhatikan adalah media. Bisa kalian lihat media di sini kita memakai media kolam terpal, ukurannya hampir rata ya, 1,5 meter kali 3 meter, dan ini cukup lumayan banyak. Dan buat kalian yang memang minim lahan atau masih minim modal mau coba-coba, silahkan kalian bisa menggunakan penampungan air kecil dulu ya. Di sini kami sarankan memakai box lemari es bekas yang bisa kalian dapatkan di toko-toko servis terdekat ya. Biasanya ada bekas servis lemari es ya. Di sini memang kita hampir memakai kolam terpal semua. Itu pun dulunya tidak seperti ini ya. Kita juga merintis dari kecil. Setelah paham, modal mulai berkembang dan skill juga berkembang, baru kita coba ke media yang lebih besar, yaitu kolam terpal seperti ini. Kemudian untuk media yang dipakai dalam budidaya Sinterklas sendiri, di sini yang kedua adalah ember ya, ember bekas. Ini bekas cat ukuran 1 kiloan. Ini gunanya untuk memisahkan antara atau tempat melahirkan betina dengan rayakan ya. Ini ember cat, bisa kalian dapatkan juga di tempat-tempat rongsokan ya. Kalau tidak ada, solusinya kalian bisa pakai
aqua botol yang ukuran 1 liter atau 2 liter yang atasnya dipotong, itu sama aja ya. Kemudian untuk budidaya ikan hias sendiri, hal yang paling utama yang harus kalian pahami adalah air ya. Karena ikan itu semuanya hidup di air, jadi kalian harus benar-benar paham karakter air. Air yang bagus untuk budidaya ikan hias sendiri sebenarnya cukup mudah. Di sini kita sarankan air untuk memelihara ikan itu diendapkan dulu ya. Setelah kolam kita isi dengan air dengan debit air yang semestinya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, juga sirkulasi pembuangannya bagus. Air di sini harus diendapkan kurang lebih 3 hari 3 malam ya, agar pH dari air tersebut normal atau zat asamnya normal. Jangan sampai si ikan diberi air langsung yang belum diendapkan, itu sangat berbahaya ya. Jadi airnya diendapkan dulu baru dikasih ikan. Kurang lebih diendapkannya 3 hari. Kemudian yang harus kalian perhatikan sebelum beternak adalah obat-obatan ya. Obat-obatan untuk antisipasi dari ikan sakit atau kendala-kendala lain yang berurusan dengan obat. Kalian harus siapkan juga, biasanya di sini kita pakai obat air biru yang bisa kita dapatkan di toko-toko terdekat. Kemudian kita biasanya menggunakan garam juga ya. Garam untuk ternak ikan itu ada di toko-toko terdekat yang berkaitan dengan budidaya ikan hias. Dan juga daun ketapang untuk rendaman air yang dikasih rendaman air ketapang itu sangat bagus ya. Dan selanjutnya adalah pakan ya. Sebelum kalian memutuskan untuk ternak ikan hias, di sini yang harus kalian pahami adalah pakan. Dan untuk pakan dari ikan pletis pedang atau Santa Claus ini sangat mudah. Di sini kita hanya perlu memberi pakan berupa cacing sutra ya. Cacing sutra ataupun pelet bisa juga. Tapi lebih bagus memakai pakan cacing sutra. Karena cacing sutra ini memang proteinnya sangat tinggi sekali. Sangat bagus untuk pertumbuhan ikan. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga aksesoris ya. Sebelum beternak ikan ini, kalian harus paham kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, seperti serokan ataupun saringan, kemudian tempat-tempat wadah untuk penyortiran itu harus dipertimbangkan ya. Oke. Kemudian kalau kalian sudah paham beberapa media untuk budidaya ikan tadi, kita lanjut ke tahap pemilihan indukan dari pletis pedang atau baik seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah indukan dari ikan hias pletis pedang atau Santa Claus. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah perbedaan antara indukan betina dan pejantan ya. Untuk indukan betina sendiri di sini memiliki postur tubuh yang cukup besar atau gendut ya, dengan sirip belakangnya itu normal. Dan di dekat lubang pembuangan kotorannya itu terlihat gendut dan ada titik merah ya. Dan sangat jauh berbeda dengan pejantan. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah pejantan dari ikan hias Santa Claus. Ciri-ciri ikan pejantan dari Santa Claus ini sangat bisa dibedakan dengan betinanya ya. Cirinya pejantan ini memiliki postur tubuh yang ramping, tapi dengan postur tubuh yang memanjang. Dan dari sirip belakangnya pun bisa kalian lihat jelas bahwa pejantan dari Santa Claus ini memiliki sirip belakang yang memanjang seperti pedang. Kemudian untuk umur yang bagus untuk dijadikan indukan ini adalah umur yang sudah memasuki 5-6 bulan. Itu baru bagus untuk dijadikan indukan ya. Karena dengan umur segitu keagresifan birahi dari pejantan dan betina ikan sudah memuncak ya, yang pasti bisa menghasilkan
genetik yang bagus dan juga karena postur tubuhnya sudah besar, bisa menghasilkan rayakan yang banyak. Baik, untuk proses selanjutnya kita langsung ke proses pemijahan atau perkawinan. Nah, di proses kali ini, proses pemijahan atau perkawinan ikan, di sini perbandingannya 5:1 ya. Artinya 5 betina dan 1 pejantan. Di sini kita biasa memijahkan atau mengawinkan ikan ini di kolam yang berukuran 1,5 meter x 3 meter dengan kapasitas ikan totalnya 150 sampai 200 ekor. Dan perbandingannya 5:1 ya. 5 untuk betina dan 1 untuk pejantan. Kemudian untuk waktu perkawinannya sendiri, waktunya itu kurang lebih 1 minggu sampai 2 atau 3 minggu ya. Ini tak terhingga juga karena ikan ini dikawinkan secara koloni atau massal. Jadi kita harus cek tiap hari semenjak ikan ini digabungkan ya. Kita bisa membedakan juga antara ikan yang sudah mengandung anak atau mengandung rayakan dengan yang belum. Ciri-cirinya adalah ikan yang sudah mengandung itu mempunyai postur tubuh betinanya yang lebih besar ya, dengan ciri dekat lubang pembuangannya itu sudah memerah dan terlihat di dalamnya ada seperti telur ya. Dan nanti kita tinggal pisahkan ke tempat yang semestinya untuk disortir. Lalu kemudian untuk pakannya sendiri saat proses perkawinan seperti ini adalah kita memakai cacing sutra ya. Karena memang cacing sutra lah ya bagi kami yang terbaik untuk proses dari perkembangbiakan atau peternakan ikan hias. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri di sini bisa kalian sesuaikan ya antara debit air dengan kapasitas total dari jumlah ikannya. Jika wadah lebih kecil bisa kalian bandingkan juga ya, bisa kalian kurangi. Kemudian kalau sudah seperti ini biasanya si ikan akan terus masuk tahap perkawinan ya. Jadi kalau dia sudah melahirkan, dia bisa langsung disatukan kembali di sini untuk dikawinkan kembali. Oke baik, kemudian kita masuk ke tahap media melahirkan atau penetasan ya. Di sini kita memakai ember ya, ember cat bekas ukuran 1 kilo. Di sini dengan debit air yang seadanya atau sedang ya. Ikan ini dipisahkan satu-satu, disortir dari kolam pemijahan atau perkawinan. Jadi kita cek dulu ikan betinanya yang mana yang mengandung dan yang mana yang belum. Itu ciri-cirinya cukup sangat jelas ya. Dan proses ini memakan waktu kurang lebih 2 sampai 4 hari biasanya si ikan akan mengeluarkan anaknya. Dan di sini ikan peletis pedang atau Santa Claus ini sistem melahirkannya itu tidak melalui telur ya. Jadi dia murni melahirkan. Jadi tidak bertelur, jadi memang sangat mudah untuk dikembangbiakan. Kemudian untuk pakan sendiri saat posisi seperti ini di dalam ember cat bekas ini ikan dipisah satu-satu, kemudian dikasih pakan juga ya. Proses seperti ini masih dikasih pakan, tapi secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Takutnya si pakan mati kemudian malah menjadi racun bagi si ikan. Dan untuk hasil dari satu indukan itu bisa mencapai 100 sampai 150 ekor rayakan ya. Jadi bisa kalian bayangkan jika kita mempunyai indukan yang banyak, tentu hasilnya akan sangat banyak ya. Karena memang ikan ini sangat mudah dikembangbiakan dan juga kebutuhan pasarnya pun cukup tinggi. Kemudian untuk perawatannya sendiri, di sini kita saat proses seperti ini ikan di dalam ember cat ini kita tutup dengan
terpal ataupun dengan triplek ya atasnya, yang penting bisa tertutup. Ini fungsinya untuk menjaga bahwa ikan ini agresif, jadi jangan sampai loncat ya. Jadi kita harus tutup. Kemudian bisa kalian lihat di sini rayakannya sudah ada yang keluar dan ada yang belum ya. Kalau sudah seperti ini, ikan sudah bisa kita pisahkan dari indukan. Caranya si rayakan dipisahkan ke kolam rayakan dan si induknya bisa disatukan kembali di kolam pemijahan atau perkawinan. Baik, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah kolam rayakan untuk yang baru menetas sekitar umur 3-4 hari yang baru dipisahkan dengan indukan. Kolam di sini yang harus diperhatikan adalah debit air. Kita di sini debitnya sedang aja dengan sirkulasi atau ventilasi air yang bagus karena kita kolamnya berada di luar ruangan. Jadi saat hujan turun kemungkinan tidak banjir ya, atau bisa ditutup. Kemudian hal yang harus diperhatikan juga saat mengurus rayakan seperti ini adalah perhatikan penyakit yang menyerang rayakan. Biasanya rayakan yang berumur segini sangat rentan dengan penyakit. Oleh sebab itu kita harus siapkan obat-obatan untuk mencegahnya. Obat yang pertama di sini biasanya kita menggunakan garam ya. Garam untuk budidaya ikan hias itu ada di toko-toko ikan hias. Kita taburi garam gunanya untuk agar kolam tidak tumbuh lumut ataupun bakteri jahat. Tapi jangan terlalu banyak. Kemudian di airnya sendiri kita rendam langsung memakai daun ketapang kering ya. Itu sangat bagus buat air yang untuk budidaya ikan hias. Dan kemudian di kolamnya sendiri kita usahakan berikan tumbuhan-tumbuhan hidup seperti eceng gondok ataupun kapu-kapu. Itu gunanya untuk ikan agar bisa bersembunyi dari pemangsa maupun dari terik matahari ya. Kemudian untuk pakannya sendiri kita pakan rayakan seperti ini umur 3-4 hari ini kita langsung kasih makan dengan cacing sutra ya, tapi jangan terlalu banyak, takutnya cacingnya mati malah menjadi racun bagi si ikan. Umumnya bagusnya rayakan seperti ini atau ukuran seperti ini itu mengkonsumsi kutu air ya atau artemia, tapi karena rayakan kita sangat banyak jadi cukup keteter juga ya saat memberi pakan menggunakan artemia atau kutu air. Jadi sengaja kita langsung pakai cacing sutra ya. Dan kemudian untuk perbedaannya sendiri ini kan banyak kolam ya. Jadi trik kita di sini adalah membedakan waktu untuk memijahkan rayakan. Waktunya itu kita kasih waktu 1 minggu atau kita jeda 1 minggu satu kolam ya, agar saat panen nanti sirkulasinya memutar untuk keuangan kita. Jadi kita bisa panen setiap 1 minggu sekali ya. Seperti contohnya di sini, ini adalah kolam yang minggu kemarin diisi dan sekarang kolam ini yang akan diisi oleh rayakan. Untuk rayakan sendiri memang ikan ini sangat cepat berkembang biak ya, karena satu ekor indukan itu bisa menghasilkan 100-150 ekor rayakan. Jadi kita akan berpenghasilan setiap minggu kalau diatur dari rayakan ya. Kemudian untuk hamanya sendiri di sini hama dari atau penyakit dari ikan hias itu hampir sama. Umumnya itu jamur ya. Jamur, kemudian tikus, anak capung maupun kodok, burung dan ular juga sering ya. Tapi umumnya kita cegah dengan obat-obatan yang sudah kita siapkan. Kemudian penanggulangannya setiap malam hari kita tutup kolam dengan terpal agar para pemangsa atau penyakit itu tidak bisa masuk ke kolam. Dan untuk selanjutnya adalah proses pemanenan ikan, di mana proses ini adalah proses puncak.
akhir dari usaha kita beternak ikan. Dan proses ini adalah proses jawaban dari perjalanan kita beternak ikan. Di situ dituntut keseriusan dan ketelatenan, dan di panen inilah bukti nyatanya ada hasilnya atau tidak ya. Karena dalam bermain atau berbudidaya ikan hias itu kita memang harus sangat mementingkan kondisi ikan ya. Jangan sampai ikannya kelaparan ataupun terkena penyakit terus dibiarkan, ataupun kurang urus. Jadi ikan sendiri adalah makhluk hidup, jadi kita harus seimbang ya. Kita juga harus menjaga si ikan tetap dalam kondisi maksimal. Nah, proses panen seperti ini kita bisa panen 1 minggu 1 kali 1 kolam ya, dengan rayakan yang 1 kolamnya itu biasa kita isi dengan 2000 sampai 3000 atau 4000 ekor rayakan. Itu bisa panen 1 minggu 1 kali. Itu pun harus disortir sebenarnya ya, karena kita mengambil ukuran yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang dipanen ini ukuran umur yang sering dipinta oleh konsumen, yang harus sudah dipanen itu umur yang 1,5 bulan sampai 2 atau 3 bulan ya, baru bisa dijual ke konsumen, tergantung dari pemesanan konsumen. Untuk harganya sendiri, harga relatif ya berbeda-beda. Kita mengikuti ukuran besaran ikan maupun ukuran harga di pasaran ya. Umumnya kisaran harga 700 sampai dengan 2000 per ekor. Itu untuk satu ikan Santa Claus. Dan untuk konsumennya sendiri, konsumen kita cukup banyak karena memang ikan ini unik dari segi warna dan dari segi harga tidak terlalu mahal, jadi di pasaran itu cepat laris ya. Sampai saat ini pun kita belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pasar yang sangat besar dengan harga yang cukup bagus menurut kami. Untuk konsumen kita mulai dari kios-kios sampai dengan pengepul dari petani ikan, sampai ke pengiriman juga karena kita jual online juga ya untuk wilayah yang dekat. Kemudian untuk eksportir juga pernah mengirim ya, kita pernah kirim eksportir ke luar negeri, dan alhamdulillah untuk penghasilan sendiri kita 1 minggu itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 juta per minggu ya, untuk penghasilan beternak ikan jenis Pletis Pedang atau Santa Claus. Itu pun harus dengan ketelitian dan ketelatenan yang luar biasa. Meskipun dengan modal kecil, kita tetap harus dengan skill yang besar ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini. Kami Paguyuban Awirarangan memang real ya. Ada yang anggota kami yang usahanya di budidaya ikan hias di komunitas Permata Setupam, yaitu komunitas pecinta ikan hias atau petani ikan hias wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, di mana Permata Setupam ini adalah grup petani ikan hias yang sudah mendapatkan legalitas dari Pemda Kabupaten Bekasi. Jadi jangan khawatir buat kalian yang mau tanya-tanya, mau main ke tempat kami atau mau belajar beternak maupun mau belanja ikan hiasnya untuk kebutuhan di rumah ataupun kios, silahkan mampir ke alamat yang sudah kami tulis di deskripsi ya, di bawah video ini. Silahkan hubungi juga, di situ ada nomor handphone kita beserta alamat. Dan mungkin itu saja buat rekan-rekan semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan di luar sana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.